Apa kabar pelajar sekalian? Jumpa lagi bersama saya Pak Taufik dalam materi Sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pelajaran sejarah Perjanjian Linggarjati. Latar belakang Perjanjian Linggarjati disebabkan oleh karena Jepang menetapkan status quo bagi wilayah Indonesia, sehingga menyebabkan konflik antara Indonesia dengan Belanda. Salah satunya peristiwa 10 November di Surabaya. Dalam perundingan ini, Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, sedangkan dari pihak Belanda dipimpin oleh Willem Emerson. Nah, ada pihak ketiga yang berfungsi sebagai mediator. Pihak tersebut adalah pihak Inggris yang dipimpin oleh Lord Cairn. Adapun beberapa hasil keputusan dalam Perjanjian Linggarjati ini, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto kedaulatan wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belum semua wilayah Indonesia saat ini diakui secara de facto pada saat perjanjian tersebut diberlakukan. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. RIS adalah Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. Perjanjian Linggarjati menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia sendiri. Contohnya, dari beberapa aspirasi partai politik, baik dari Partai Politik Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata. Partai-partai tersebut menyebutkan dibuatnya Perjanjian Linggarjati merupakan suatu bentuk lemahnya pertahanan negara Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatannya. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1946, di mana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Hal ini dilakukan pemerintah agar Indonesia mendapatkan banyak suara untuk mendukung perundingan Linggarjati. Perlu diketahui, perjalanan perundingan ataupun Perjanjian Linggarjati ini tidak berjalan dengan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perundingan ataupun Perjanjian Linggarjati ini. Dan pada 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Hal ini tentu saja terjadi akibat perbedaan penafsiran antara Indonesia dengan Belanda terhadap jalannya proses Perjanjian Linggarjati. Dalam peristiwa perjanjian ataupun perundingan Linggarjati, tampak jelas usaha Belanda untuk menancapkan kembali kekuasaannya tetap dilakukan di Indonesia. Hal ini terlihat dalam usaha Belanda membuat format Republik Indonesia Serikat. Bagaimana menurut pendapat kamu para pelajar sekalian tentang usaha dalam perundingan Perjanjian Linggarjati ini? Berikanlah pendapat ataupun kesimpulan umum kamu di video ini. Tetap jaga terus kesehatan, lawan COVID-19 untuk menuju generasi emas 2045. Sekian materi kita hari ini. Wassalam.